Halo, assalamualaikum Mbak. Aduh. Mbak apa Mbak begini Mbak? Ya, benar Pak. Iya kan? Nah, ayo gitulah. Alhamdulillah. Ayo Mbak. Cuma ini kan Ini oh, di santai-santai sih. para ya di sini kan di para oh. Ya tuh kalau itu siang-siang maju. Kalau di kampung kan nggak tahu selama di kampung. Iya. Nah itu Bu. Mana lagi? Enggak, tadi Ji baru pulang kampus baru. Oh, pulang kampus. Mm-mm. Ada ya di Dinas. Lumayan lah, angin banget di situ. Apalagi kalau misalnya ke kampus kan jalan gitu, jadi latih banget. Itu Boh, ada orang kayak gitu cewek. Kan puasa kan awal mulai gitu. Jadi kayaknya nggak bisa Pak, Ji anak pulang kamu, tuh. keraya anak kamu. Iyo. Kan puasa ya lah, mau dibuat jadi Ji nggak bisa pulang kayak itu. Ah, siap. Jadi maafkan ada ya. ya. Iya. Kita ke Pak A. Iya Mbak Ali nggak bisa pulang. Makanya lama-lama ini kampung orang begadang. Iya. Bu kirim bisa kamari bisa. Kan bisa. Gimana? Ya mungkin tahun kini nggak bisa dirayu di rumah tuh gitu, puasa di rumah nggak bisa tuh. Jadi mungkin tahun besok bisa nilai. Silakan Wah. Oh, dan itu ada misalnya. Iya. Bodohan sih Jisiko deh. Oke, aman ya. Pokoknya fokusnya lah ya tuh, jangan baik itu. Tidak aman. Anak mau tenang. Ya itu adalah jalan dia lah, aku angin, ya tuh angin. Kalau angin, kalau hujan ya tuh. Jadi, Iya tuh. Iya. Ya wajib ke lanjut kuliah kali Ibu ya. Lupa kita kembali. Iya. Ada. Halo, assalamualaikum. salam. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nur Azizah. Teman kampus biasanya manggil Ezi, ada juga yang manggil Nur, ada juga yang manggil Zizi gitu. Aku berasal dari kota Parangpanjang, berdarah Minang, asli orang Minang. Ayah suku Koto, ibu suku Sikumbang. Karena di Padang itu kan sukunya itu menurut keturunan ibu. Jadi aku suku Sikumbang, tepatnya suku Sikumbang Limo. Aku anak keempat dari 5 bersaudara. Kesan pertama nyampe di sini ya, aku pikir di sini tuh ada Gojek, ternyata enggak gitu. Apalagi aku nggak bisa bawa motor kan, jadi kayak apa ya, kayak canggung gitu, nggak bisa kemana-mana. Biasanya kan kalau di kampung ada Gojek gitu kan, ada angkot. Kalau di sini namanya kan labi-labi. Ada tuh kesan lucu pas nyampe di sini kan, aku pikir itu mobil bawa sayur gitu kan. Soalnya di kampung aku kayak labi-labi itu biasanya mobil bawa sayur gitu. Nah, orang bilang kalau ini namanya labi-labi. Pas naik aku bilang kiri kan, jadi nggak berhenti nih bapaknya gitu. Terus ada ibu bilang kalau mau turun pencet bel dulu dek gitu, baru bisa turun gitu. Jadi aku mikir ternyata orang Aceh ini unik ya gitu. Awalnya aku pikir ini nggak kampus ya, soalnya kayak perumahan gitu. Soalnya di Padang kalau kampus tuh emang kayak kampus gitu, kayak gedung-gedung gitu kan. Ini kayak menyatu dengan alam gitu. Ini kampus atau perumahan, jadi bingung gitu. Tapi pas nyampe di sini dosennya asik lah. Jadi sesuai dengan ekspektasi lah gitu.
Jadi aku nyampe sini kan 5 hari sebelum PKKMB, ya kan? Jadi pas nyampe di sini, aku tidur di kos teman kan. Terus diajak lah ke kota, ke Lok Sumawe, naik labi-labi perdana itu kan. Aku pikir pas pulang labi-labi itu satu jalur gitu ke Kruku, ternyata enggak, malah ke arah ke Politeknik, tau kan? Nah, arah Politeknik. Terus aku pikir kok nggak nyampe Kruku gini, kayak gitu. Terus bapak tuh bilang ini udah apa sih namanya? Apa tuh nama daerah di Politeknik? Itulah. Terus terpaksalah turun dari labi-labi kan, terus dari sana ke sini naik itu lagi, naik becak. Karena bapaknya kasihan kan sama kita, mau diantar lah, bayar 50.000 kalau nggak salah. 50.000, soalnya itu udah sore kan, udah jam 7 maghrib lah, udah maghrib. Jadi terpaksa bapak tuh karena kasihan udah diantar sampai kos. Nah sampai kos, aku pikir Lok Sumawe ini dekat kali sama Banda Aceh. Terus aku searching, ternyata dari Lok Sumawe ke Banda Aceh itu kan 7 jam. Karena penasaran kan gitu, langsung pesan tiket malam itu. Mau ke Banda? Iya, mau ke Banda. Pesan tiket malam 3 sama itu teman aku namanya Laras sama si Mulia. Bertiga kita kan. Malam-malam jam 12 nyampe sana Banda Aceh jam 5 subuh kalau nggak salah. Nyampe sana kan. Terus ternyata nyampe di Banda itu ada trans apa sih namanya? Kutaraja kan? Enggak, Kutaraja. Iya, trans itu tuh mobil trans gitu kan. Karena kami nggak tahu ternyata itu gratis gitu. Kami pasang Gojek, bayar 20.000. Padahal ada yang gratis, kami masih milih Gojek gitu, yang beli gitu. Terus pergi ke Masjid Baitur Rahman. Kalau nggak salah tuh ongkosnya itu 20.000. Nyampe di Baitur Rahman, naik Gojek lagi ke itu PLTA Apung namanya. Iya, itu PLTA Apung. Nyampe PLTA Apung ke Pantai Ulele namanya. Pantai Ulele itu baru pakai Transkuta. Iya, baru gratis gitu. Nanti ke Banda mau main-main. Nah, ke Banda cuma ngabisin uang sebenarnya. Terus nyampe di sini nih, langsung heboh tuh paguyuban kami. Ada yang dari Mami. Ini kok maba udah itu kali, apa sih namanya, udah bandel kali gitu. Kami aja udah senior belum pernah ke Banda, sedangkan kalian masih 3 hari di sini udah coba-coba langsung pergi ke Banda sendiri lagi, nggak tahu, nggak ada teman gitu kan, nggak ada saudara di sana gitu. Jadi pengalaman yang paling berharga rasaku. Alasan kenapa aku milih Unimal ya, sebenarnya dulu aku nggak tahu Unimal ini apa gitu. Awalnya aku mau pilih UNP, Universitas Negeri Padang, jurusan Geografi dan Pendidikan. Tapi karena kuotanya terbatas, jadi sekolahku tuh di blacklist gitu. Soalnya ada angkatan kemarin nggak milih UNP, jadi terbatas kuota kami yang dari MAN 1 Padang Panjang. Nah karena aku nggak bisa masuk UNP, jadi disuruh guru BK lah milih Unimal. Aku nggak tahu Unimal itu yang mana gitu. Katanya ini salah satu universitas yang ada di Aceh katanya. Aku pikir Unimal ini letaknya di Unsia, dekatan sama Unsia, Raniri gitu kan. Ternyata enggak, masih jauh lagi ternyata dari Lok Sumawe ke Banda Aceh itu 7 jam ternyata. Ya udah pas milih SN waktu itu kan, aku pilih jurusan pertama itu Ilmu Komunikasi, yang kedua ADM. Akhirnya lulus Ilmu Komunikasi, dan alhamdulillah guru manaku merekomendasikan lebih baik bidik misi gitu, karena kan jauh gitu kan. Aku pikir nggak bakal lulus bidik misi, ternyata alhamdulillah lulus. Jadi akhirnya milih Unimal lah gitu. Berarti nggak ada alasan khusus? Nggak ada alasan khusus sih. Ada, aku dulu pengen kali ke Aceh gitu. Penasaran sekali sama Aceh gitu. Jadi aku pikir mungkin inilah kesempatan bisa datang ke Aceh gitu, apalagi bidik misi kan, jadi gratis. Terus gambaran di sini tentang Aceh kayak gimana? Gambaran aku tentang Aceh, religi, terus banyak sejarahnya ya.
apalagi di sini kan ada kerajaan Islam dulu, Sumedra Pasai. Terus banyak ulama-ulama yang terkenal di sini kan. Aku paling suka sama itu Masjid Baitur Rahman. Jadi kalau misalnya ke sana itu kayak adem gitu, kayak apa gitu. Tapi sebenarnya aku pas nyampe di sini dilarang sama keluarga. Soalnya gini, aku nggak punya keluarga di sini kan. Terus apalagi tahun 2004 ya, di sini kan tsunami. Jadi orang tua takut gitu, nanti ada tsunami susulan gimana gitu kan. Tapi orang tua bilang kalau misalnya ini udah jalan, ya udah jalanin aja gitu. Biar Allah yang melindungi kita gitu ya. Berserah diri lah intinya. Oke, terus kalau menurut Zizi karakter orang Aceh itu gimana? Karakter orang Aceh itu baik-baik. Apalagi pas aku nyampe sini kan aturannya turunnya di itu Masjid Munawarah. Apa sih? Kelewatan gitu. Nyampenya di Kruku. Terus dibantu sama bapak-bapak beca gitu. Mahasiswa baru ya dek, terus diantar gitu ke kos gitu. Pokoknya baik lah orang sini. Kalau misalnya kita rasa pedulinya tinggi kali gitu. Apalagi kalau misalnya kita nak rantau kan, jadi Rasa kasihan. Gitu. Nggak canggung lah gitu ya. Jadi rasa jauh dari keluarga sama jauh dari kampung halaman itu cukup berat ya. Apalagi biasanya kalau di kampung ada orang tua gitu. Pas nyampe sini nggak ada orang tua, harus mandiri gitu kan. Jadi cukup sedih lah. Apalagi pas di kos, biasanya orang tua yang masak. Kalau sekarang kalau pergi ke kampus kadang nggak makan gitu kan. Biasanya kalau di rumah kan ada yang masakin gitu kan pas pergi sekolah. Tapi sekarang nggak ada lagi gitu. Jadi kriteria pokok dalam membedakan komunikasi antar pribadi dengan komunikasi kelompok itu yang pertama spontanitas, yang kedua kesadaran akan sasaran kelompok, yang ketiga itu ukuran kelompok, yang keempat itu relativitas sifat permanen dari kelompok serta identitas diri gitu. Paham Caro? Dah. Seberapa sering berkomunikasi sama orang tua ya? Tergantung sih, tapi kadang 1 bulan tuh bisa 3 kali atau 2 kali. Tapi paling sering aku nelfon karena minta uang, terus curhat gitu. Curhatnya itu tentang biasanya teman kos itu kadang kurang bersih gitu kan, terus malas masak, malas beres-beres gitu. Jadi nggak tahu mau cerita sama siapa, jadi harus nelfon ibu biar reda gitu kan. Terus kadang kalau misalnya nelfon nanya kabar sama melepas kerinduan lah sama orang tua, karena nggak bisa ketemu kan, jadi harus nelfon gitu. Hal yang paling dirindukan dari kampung halaman itu ya makanan. Soalnya makanan di Aceh sama di Padang beda kali. Bukan berarti makan di Aceh nggak enak ya, tapi di Padang itu biasanya tuh pedas sekali. Terus rasanya tuh garamnya tuh pas gitu. Terus kuahnya tuh kental, santan. Kalau di sini apa namanya? Santan kan? Ya santannya itu kental gitu. Kalau di Aceh kan nggak terlalu kental gitu. Apalagi contohnya kayak rendang. Biasanya kalau kami bikin rendang itu nyampe 4 kelapa. Di sini kan enggak gitu. Tapi aku suka sama itu kuah peli sama apa sih namanya yang sup buah yang dibikin Mama Roja kemarin. Iya itu enak gitu. Iya termasuk enak lah. Terus di sini beda, di kampungnya tuh, terutama kampung aku ya di Paninjauan. Kampung aku itu kan letaknya di bawah kaki Gunung Merapi. Nah di situ suhunya tuh dingin. Kalau di sini kan panas. Tapi kalau di sini cocok sama kulitku. Soalnya kalau di sini bisa putih, kalau di Padang hitam. Kenapa kan bisa di sini? Iya soalnya kan keringatnya itu nggak keluar di Padang. Kalau di situ kan cuacanya itu kayak panas itu masuk ke dalam gitu. Paham nggak? Nggak bisa, tapi keringatnya itu nggak keluar.
Kalau di sini kan bisa keringat gitu, paham gak sih? Kayak gitu lah. Berarti cocok lah makanan Aji sama lidah. Iya cocok, lumayan. Awalnya tuh kurang, masih belum terbiasa gitu, lama-lama ternyata enak juga. Lagi itu apa sih namanya, pulut, apa sih namanya? Pulut itu enak itu. Sama apa sih namanya itu, yang warna hijau-hijau, tau nggak? Borong yang kecil bro. Iya. Yang borong. Iya itu enak. Biasanya tahun kemarin aku kan pas bulan Ramadan itu kan pulang, tapi tahun sekarang nggak bisa pulang, jadi kayak ada yang kurang gitu. Biasanya bisa minta maaf langsung sama orang tua pas bulan puasa gitu kan, tapi sekarang cuman bisa lewat telepon gitu. Terus biasanya kalau sebelum puasa ada tradisi kami mandi balimau, tapi di sini nggak bisa balimau ya. Balimau itu kayak mandi-mandi di sungai gitu, rame-rame sama keluarga gitu. Itu ada tradisi orang Padang, tapi di sini nggak bisa. Kalau di sini kan namanya megang, ya kan, megang. Tapi kalau di sana nggak ada tradisi makan-makan, tapi mandi gitu. Intinya membersihkan diri lah gitu. Perasaan kalau jika nggak pulang kampung, apalagi pas lebaran ya, pas puasa aja ini rasanya berat kali gitu, apalagi kalau lebaran nggak bisa pulang, ya Allah, nggak kebayang lah rasanya gimana gitu. Jadi ngerasanya nggak sanggup. Apalagi kan di Padang itu ada kue bawang masak-masak sebelum lebaran gitu kan, terus aku nggak ikut, jadi kayak ada yang kurang gitu. Nggak bisa jumpa sama keluarga gitu kan, nggak bisa ngumpul-ngumpul, nggak bisa cerita gitu. Sedih kali lah pokoknya. Termasuk ya itu pokoknya banyak lah yang bisa diceritain. Menurut aku ya, secara pribadi, Eji itu sebelum aku kenal sama Eji itu sifatnya lebih ke introvert, kayak kalem gitu, lebih banyak pendiamnya. Nah, ternyata dugaanku tuh salah. Semakin kita kenal sama dia, semakin kita deket sama dia tuh lebih ke extrovert. Jadi situ dia kayak anaknya tuh jadi penggembira gitu kan, periang, baik. Itu sih menurut aku. Baik, selama puasa ini memang terasa capek proses perkuliahannya karena kami diwajibkan untuk berpuasa dan juga menghadapi situasi perkuliahan yang semakin hari semakin menguras energi dan juga tenaga kita. Nah, untuk itu kami mensiasatinya dengan cara membawa santai pada saat sedang proses perkuliahan selama Ramadan yang terjadi khususnya pada semester 5 ini, untuk mencapai nilai bagus di akhir semester nanti. Kalian masuk nggak sih semalam MKDKP? Iya aja, emang orang Cia nggak masuk ya kemarin? Semalam aku nggak masuk soalnya kan ada kegiatan, jadi aku nggak masuk. Terus teringatnya tugas kita gimana? Aku belum ngumpul. Oh iya, disuruh buat logo itu ya? Iya. Kayak disuruh buat logo sebuah produk kita. Udah ngumpul? Udah, kami udah ngumpul semua. Ya, aku belum ngumpul. Tapi ada beberapa sih yang nggak hadir. Terus kami yang nggak masuk gimana? Kemarin kata bapak ada sih bilang yang nggak masuk itu kirim mengumpulkan tugasnya tuh habis lebaran tuh, kayak harus bagus gitulah logonya. Ngomong-ngomong Ramadan, kalian gimana puasanya di kos?
Ramadanku tahun ini beda banget loh dari tahun yang sebelumnya. Soalnya kan tahun-tahun lalu tuh kayak sahur itu dibangunin, kita kayak bangun ya udah siap nih sarapannya, tinggal makan gitu kan. Nah ini karena jauh dari orang tua ya bangun sendiri, masak sendiri, kadang nggak terbangun juga gitu. Iya kan, aku pun buka puasa kayak apa adanya gitu loh. Sahur pun juga mie. Zizi kenapa? Kok menung gitu? Nggak apa-apa sih. BTW mama aku masak besar loh kenduri besok di rumah. Jadi rencana mau ajak kalian bukber di rumah aku, mau nggak? Boleh sih, ayolah. Zizi gimana? Boleh. Pandangan saya terhadap anak rantau yang tidak bisa merasakan momentum bersama keluarganya saat Ramadan bisa dikatakan memprihatinkan ya. Karena memang dalam setahun itu Ramadan cuma sekali, yaitu momentum bisa kita rasakan bersama keluarga, seperti buka puasa bersama keluarga, sahur bersama keluarga. Tapi karena anak rantau ini mengemban tanggung jawabnya kuliah jarak jauh dari rumah, berarti dia juga harus siap menanggung resiko untuk tidak ada momentum bersama keluarganya. Jadi cara yang kami lakukan untuk membuat Zizi agar tidak terlalu berlarut dalam kerinduan terhadap orang tuanya adalah dengan cara mengajak si Zizi ngabuburit, belajar bersama, baik itu di kampus ataupun di taman dan di perpustakaan. Dan saya sendiri secara pribadi berinisiatif untuk mengajak Zizi dan beberapa teman lainnya yang berasal dari luar daerah yang juga anak rantau untuk buka puasa bersama di rumah saya. Ibu, izin ya minta maaf. Mungkin kini kok jalan bisa balik jasa ibu lah gitu. Apalagi Ji jauh dari rumah, nggak bisa nolong ibu gitu. Hanya bisa minta. Apalagi pas ibu nggak dopiti, masih jubu masih jubu sawan pitin tuh Ji gitu. Tapi Ji janji Ji usahawan capek lulus dari Siko gitu, bisa dapet kerajo, bisa membaleh sadonyo jaso yang ibu onggiang kayak Ji gitu. Mungkin jaso ibu tuh nggak
bisa terbalik gitu. Tapi dia kan berusaha menjadi anak yang paling ibu banggakan, yang bisa membahagiakan ibu lah di masa tua ibu beko gitu. Intinya Ji kini kon ucapkan makasih banyak gitu, sampai kini Allah sabar menghadapi panai Ji gitu. Apalagi waktu banyak yang ibu pikir dah nyuji surang sedo gitu.